Morning Grace yang dikasih Tuhan, apakah hari ini kita sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan? Apakah hari ini kita sudah mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita? Dan itu menjadikan kita menjadi manusia yang punya daya juang yang tinggi, karena Tuhan selalu baik. Mari kita makin kuat lagi dalam kehidupan, membersihkan hati dan pikiran kita dari yang negatif, supaya olehnya Tuhan semakin bisa berkarya lebih hebat melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu supaya Morning Grace pagi ini makin melengkapi kami menjadi orang-orang yang mensyukuri kasih Tuhan, melihat kebaikan Tuhan itu, dan membuat kami makin menjadi pelaku-pelaku firman. Tolonglah kami yang lemah Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon pertolongan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasih Tuhan, hari ini kita hendak belajar bagaimana tetap setia. Setelah melihat kebaikan Tuhan, jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan hal yang buruk, iri hati, kejahatan. Melihat kebaikan Tuhan justru hati dan pikirannya malah jahat, tidak bisa dan tidak pernah berubah. Ini Pak Budi, ya, Pak. Seringkali saya melihat banyak orang itu sudah menjadi orang percaya, katanya melihat kebaikan Tuhan, tapi hatinya penuh iri hati, penuh kejahatan. Bagaimana ini? Coba ya, Pak Budi bisa men-sharingkan hal ini. Ya, baik Pak Pendeta Paulus Lee, terima kasih. Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Pagi ini kita akan sedikit merenungkan dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ke-4. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Perikopnya secara khusus adalah kita menggarisbawahi ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kehadiran Yesus, kasih Allah itu terus memelihara hidup kita. Seringkali kita melupakan bahwa kita suka dengan berjuang untuk hidup kita sendiri. Kita seringkali juga lupa bahwa hidup kita saat ini semuanya adalah karena pemeliharaan Tuhan. Dan lalu dalam kelupaan itulah, lalu seringkali kita lebih suka untuk menuntut orang lain sama seperti kita. Dan itu yang kemudian membuat kita tidak damai sejahtera dan bahkan tidak bahagia. Jadi dalam hal ini bergembiralah karena Tuhan, artinya bahwa bergembira ini bukanlah ukuran secara dunia, bahwa kita punya kekayaan, kita bisa segala sesuatunya tersedia, tapi bergembiralah karena Tuhan, karena hati kita yang sudah terus diberi penghiburan oleh Tuhan. Sehingga ketika itu menguasai hidup kita, saudara-saudara terkasih, kita akan mendapatkan apa yang kita ingini. Dan dalam hal ini, saudara terkasih, apa yang kita ingini tentu saja tidak perlu dilebih-lebihkan. Orang lain punya mobil, saya juga pengen mobil, misalnya begitu. Dan lalu kemudian kita terus bergembira karena Tuhan, karena kita mengharapkan punya mobil. Nah, itu yang juga salah di dalam hal ini. Atau seringkali kita juga menginginkan orang lain harus sesuai dengan kehendak kita. Orang lain harus mengikuti keinginan kita agar kegembiraan saya, karena orang lain mengikuti diri kita, itu lalu kemudian membuat kita melupakan kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih, untuk itu Daud menegaskan kita jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, tapi fokuslah untuk tetap mencari kegembiraan karena kasih Allah yang terus memelihara hidup kita. Karena itulah yang akan terus melengkapi kita dalam kehidupan ini. Demikian saudara terkasih untuk perenungan singkat pagi hari ini. Demikian Pak Paulus. Ya Pak Budi, ini menarik tadi, jangan iri pada orang jahat. Ya. Padahal kita suka iri kan, melihat orang lain berhasil, lalu kita mengatakan, Tuhan kenapa bukan aku yang berhasil? Kenapa dia? Padahal kan aku aktif di gereja, padahal aku kan rajin berdoa. Kenapa aku yang melayani tidak sesukses dia? Lalu timbul perasaan iri, kebencian.
hati kita lalu nggak damai. Betul, Dan Pak. itu yang membuat hati kita nggak bisa bahagia. Iya. Karena kita selalu iri pada keberhasilan orang lain. Bahkan kadang-kadang kita malah menambahkan keirian itu menjadi sesuatu yang sifatnya membenci orang lain. Dan kita nggak pernah bahagia. Dan tadi kita sudah belajar dari perikop Mazmur, supaya kita selalu belajar berbahagia dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bagaimana bisa ya kita berpuas diri dengan apa yang Tuhan berikan dan berbahagia. Terima kasih Tuhan, ini karuniamu cukup bagiku. Itu bagaimana Pak Budi? Pernah merasakan pergumulan itu? Iya, pernah merasa tersaingi karena saya merasa kurang cukup karena melihat orang lain lebih mampu, lebih berhasil. Ada juga rasa marah, ada juga rasa ingin terus bersaing serupa dengan orang lain. Dan itu yang seringkali membuat kita semakin jatuh sebetulnya, dan itu yang membuat kita tidak bergembira. Walaupun kita aktif dalam pelayanan, tapi kalaupun itu hati kita seperti itu, ya tentu saja kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan ada tercermin dari apa yang kemudian kita dapatkan dari Tuhan. Jadi untuk itu teman-teman, saudara-saudara terkasih, belajarlah untuk terus mendekatkan diri, belajar untuk memahami bagaimana Tuhan memelihara dalam kehidupan kita. Begitu Pak. Ya, luar biasa ya. Kita harus belajar menghayati kasih Tuhan. Kalau dalam lagu yang tadi kita nyanyikan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Lalu di refnya menarik Pak Budi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kalau kita betul-betul menghayati kalimat ini, aku sudah merasakan kebaikanmu Tuhan. Aku mensyukuri, tidak pernah habis, gak ada lagi perasaan iri. Ngapain iri dengan orang lain? Kita juga diberkati oleh Tuhan. Ngapain kita benci orang lain, membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain? Kita harus bersyukur karena Tuhan juga sayang pada kita sama seperti orang lain. Bahkan kita perlu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Yang penting adalah ayo berjuang. Berjuang bersama Tuhan. Hari ini banyak yang perlu kita perjuangkan. Membereskan persoalan-persoalan diri kita. Membereskan hati pikiran kita. Nah, karena itu di dalam Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayo, dengan melihat kebaikan Tuhan, kita memperbarui roh dan pikiran kita. Artinya kedalaman hati kita, kedalaman keinginan-keinginan kita perbaiki. Dan kita perbaiki pikiran kita supaya menjadi manusia baru. Yang begini ini betul-betul bahagia Pak Budi. Ketika dia betul-betul menghayati kasih Allah, kebaikan Allah. Dia melihat orang lain yang sukses, dia mendoakannya. Tuhan, terima kasih kawanku sukses, berkati dia lebih sukses. Lihat orang yang susah juga didoakan, berkati orang yang susah ini Tuhan, supaya bisa berhasil. Lihat siapa saja dengan kacamata kasih, karena telah kulihat kebaikanmu kepadaku. Termasuk lihat diri kita sendiri, yang mungkin belum sesukses orang lain, gak iri. Melainkan Tuhan, aku mau berjuang, sertai perjuanganku, karena sungguh-sungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang terkasih. Mari kita terus berjuang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu. Ajar kami menerima diri kami dengan keberadaan kami. Dan berhenti untuk bersikap iri atau hal-hal yang prasangka negatif pada orang lain. Sebaliknya kami mensyukuri kasih Allah sedemikian rupa yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan itulah yang membuat kami hidup bersemangat, yang membuat hidup kami berbahagia. Biarlah hari ini dan selanjutnya kami mengisi hari-hari yang produktif dengan penuh sukacita dan syukur, bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan dalam mengasihi keluarga dan sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, mari makin mengingat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Ayo kita buktikan dengan perjuangan kita tetap setia di dalam Tuhan.